Kabar gembira bagi Daniele De Rossi yang seharusnya bisa mengandalkan Romelu Lukaku untuk laga leg pertama babak semifinal Europa League mendatang melawan Bayer Leverkusen. Teknisi Roma itu berharap Lukaku bisa bermain penuh untuk pertandingan hari Kamis setelah terpaksa memainkan 3 pertandingan terakhir tanpa striker Belgia itu. Lukaku melewatkan 3 pertandingan terakhir karena cedera otot tetapi bertekad untuk kembali masuk daftar skuad untuk leg pertama di Stadio Olimpico. Menurut Sky Sport, Lukaku berada di Trigoria hari ini, berlatih secara individu meski tim telah diberi 1 hari istirahat oleh De Rossi menyusul hasil imbang 2-2 tadi malam dengan Napoli. Lukaku berencana menambah beban kerja dan melanjutkan latihan kelompok dalam beberapa hari ke depan. Dean Huijsen kemungkinan besar tidak akan melanjutkan masa jabatannya di ibu kota Italia. Bek muda Spanyol ini sebenarnya mendekati akhir masa pinjamannya di Roma dan peluang untuk melihatnya kembali bersama Giallorossi musim depan sangat kecil, lapor calciomercato.com. Portal berita menyebutkan Huijsen akan kembali ke Juventus setelah musim berakhir. Namun, masa depannya mungkin akan terungkap di Bundesliga Jerman di mana Borussia Dortmund dilaporkan sedang mempersiapkan tawaran penting untuk bek tengah berusia 19 tahun tersebut. Terlepas dari upaya Roma untuk meyakinkan Juventus untuk memperbarui pinjaman pemainnya untuk 1 musim tambahan, Bianconeri lebih cenderung mempertimbangkan untuk menjualnya ke luar negeri untuk menghasilkan pendapatan yang penting. Juventus bersedia mendengarkan tawaran yang lebih tinggi dari 25/30 juta euro. Klub asal Jerman tersebut dikabarkan tengah menyiapkan proposal pertama. Cameo singkat Renato Sanchez melawan Napoli tidak mendapat tanggapan baik dari media dan basis penggemar Roma. Gelandang asal Portugal, yang diturunkan pada babak kedua pertandingan di Stadion Diego Maradona, terbukti tak mampu mempertahankan tempo permainan. Kesalahannya menyebabkan Napoli mencetak penalti, membahayakan hasil Giallorossi. Laporan media Italia hari ini semuanya sepakat bahwa Sanchez adalah pemain terburuk malam ini karena sikapnya dan kurangnya fisik. Di sisi lain, Tammy Abraham mendapat pujian karena kembali mencetak gol Roma untuk pertama kalinya dalam 12 bulan. Striker Atalanta Ademola Lookman berdiskusi dengan penuh antisipasi menjelang pertandingan Serie A berikutnya melawan Roma. Dalam wawancaranya dengan DAZN, Lookman mengakui kelebihan Roma namun tak segan-segan mengungkapkan kepercayaannya kepada rekan satu timnya sendiri. Pertandingan ini akan sangat penting untuk perebutan Liga Champions. Kata penyerang asal Nigeria itu, Roma adalah tim yang kuat, tapi kami tahu bahwa setiap pertandingan itu sulit tetapi kami siap untuk mencoba memenangkan semuanya mulai saat ini hingga akhir musim. Roma dan Tammy Abraham bisa berpisah pada musim panas mendatang. Striker Inggris ini baru saja kembali dari absen lama akibat cedera lutut serius yang dideritanya pada Juni tahun lalu. Meski telah kembali ke asuhan Daniele De Rossi beberapa pekan lalu, masa depan Abraham di ibu kota Italia masih belum jelas. Menurut calciomercato.com, Roma akan mengevaluasi semua opsi musim panas ini untuk Abraham. Portal berita mengklaim Roma siap mempertimbangkan tawaran setidaknya 30 juta euro untuk penyerang berusia 25 tahun itu. Sementara itu, Romelu Lukaku dikabarkan bersedia memperpanjang masa tinggalnya di ibu kota Italia. Saat musim berakhir, inilah saatnya bagi Big Rom untuk mempertimbangkan masa depannya sendiri. Sang pemain ingin meninggalkan Chelsea dengan cara apapun dan terbuka untuk bertahan di Italia karena ia menikmati kehidupan di Roma. Menurut calciomercato.com, Lukaku meminta agennya untuk mengamankan masa tinggalnya di Roma jika tim tersebut ingin lolos ke Liga Champions musim depan. Namun, portal berita Italia menambahkan bahwa Roma sepertinya tidak akan bisa memenuhi tuntutan Chelsea saat ini dan akan membutuhkan diskon yang signifikan untuk memperpanjang kesepakatan Lukaku. Alhasil, Roma sudah mencari calon pengganti lainnya jelang musim panas. Roma sedang dikaitkan dengan talenta Bundesliga lainnya menjelang jendela musim panas. Klub ibu kota Italia dilaporkan tertarik pada pemain muda Stuttgart Jamie Lewelling, dengan status pinjaman dari Union Berlin.
Pesepak bola Ghana berusia 21 tahun ini dianggap sebagai salah satu talenta cemerlang yang dipantau Roma di luar negeri musim ini. Tahun ini, Llewellyn terbukti menjadi pemain kunci bagi Stuttgart dan kampanye impresif mereka, mencetak 4 gol dan memberikan 4 assist dalam 31 pertandingan. Menurut Calciomercato.it, apa yang membuat Roma tertarik pada Llewellyn adalah fleksibilitas dan kemampuan beradaptasinya di lapangan. Pemain muda ini dapat menempati berbagai posisi dan bermain di pertahanan, lini tengah, dan serangan. Namun, Giallorossi belum membuka pembicaraan dengan Union Berlin. Situasinya menjadi lebih rumit mengingat Stuttgart mempertahankan opsi pembelian 6 juta euro yang mungkin mereka pilih untuk diaktifkan dalam beberapa minggu mendatang, hanya untuk kemudian menaikkan harga pemain secara signifikan untuk mencari pemain calon pembeli di musim panas. Roma memantau situasi dengan penuh minat. Roma berkumpul kembali di Trigoria hari ini untuk mempersiapkan leg pertama semifinal Liga Eropa melawan Bayer Leverkusen. Namun sesi latihan tersebut tidak melibatkan Kapten Lorenzo Pellegrini seperti diungkap Sky Sport. Daniele De Rossi mengambil keputusan mengistirahatkan gelandang asal Italia itu untuk berjaga-jaga. Pellegrini memiliki riwayat cedera yang panjang dan hal terakhir yang dibutuhkan De Rossi adalah dia merasa lelah beberapa hari lagi sebelum pertandingan krusial di Liga Eropa. Pellegrini diperkirakan akan kembali untuk latihan tim besok, menjelang pertandingan Kamis malam. Bos Roma Daniele De Rossi berbicara dengan penuh antisipasi tentang persiapan tim menjelang leg pertama semifinal Liga Eropa melawan Bayer Leverkusen. Dalam wawancara dengan Roma TV, De Rossi berkata, "Kami sangat gembira. Kami senang bisa mengalami malam tak terlupakan lainnya di hadapan para penggemar kami, sadar bahwa ini akan menjadi tantangan yang sangat sulit, namun tidak di luar jangkauan kami. Setelah hasil imbang Napoli, saya katakan kami harus selalu bersemangat, kami harus selalu kuat, tapi ada juga momen di mana para pemain secara fisiologis bisa menjadi kurang cemerlang, juga karena kami datang dari periode di mana kami mengejar tujuan yang sangat sulit, dan itu menghabiskan banyak energi, terutama ketika Anda melihat bahwa Anda sedang mengejar orang lain tetapi tempat keempat masih tetap jauh. Tim-tim di sekitar kami dan di atas kami tampil sangat baik, sehingga klasemen Liga juga sangat terbuka berkat mereka. Liga Eropa adalah masalah terpisah, ini adalah piala, eliminasi langsung, kandang dan tandang dan siapapun yang lebih kuat dalam dua pertandingan ini akan menang, bukan sepanjang tahun. Lukaku dan Smalling berlatih dan tampak baik-baik saja. Jika mereka terus merasa sehat, mereka akan dipanggil. Bayer Leverkusen, yang perlu ditakutkan adalah kondisi mental mereka, karena mereka adalah tim yang tidak pernah kalah dan mulai merasa tidak terkalahkan, namun mulai merasa tidak terkalahkan bukan dengan cara yang lancang melainkan dengan keyakinan, percaya sampai akhir. Sebuah tim yang mencetak 20 gol di waktu tambahan berarti tim tersebut memiliki atribut, memiliki hati, memiliki pengetahuan taktis, dan memiliki pemain dengan kualitas dan temperamen hebat. Kelebihan Xabi Alonso, mereka adalah tim yang berada di sisi kanan klasemen dan dalam 2 tahun memainkan sepak bola yang bagus membawa mereka meraih kemenangan di Jerman, sesuatu yang belum pernah mereka capai sebelumnya, dan kembali ke semifinal Liga Eropa yang merupakan hal lain yang sangat menarik, hal yang sulit.